Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada sore hari ini kita kembali bertemu di ruang Zoom. Yang mudah-mudahan segala upaya kita dalam menuntut ilmu, segala pengorbanan kita menjadikan pahala yang berlimpah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan Allah, manusia terbaik, manusia terhebat, di mana suri tauladan bagi seluruh manusia, yaitu Habibana Muhammad SAW. Pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, at-tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom untuk kembali sama-sama mengikuti bedah kapah. Ya, ini buletin kapah insya Allah adalah buletin yang senantiasa hadir tiap pekan, dan insya Allah tema-tema yang disajikan adalah tema-tema yang up to date, di mana yang memang terjadi di sekitaran kita, dan sekaligus analisa menurut pandangan Islam seperti apa. Berbagai permasalahan saat ini masih banyak di sekitar kita, terutama yang memang up to date itu adalah terkait bagaimana rencana. Nah ini ya, rencana dari pemerintah untuk memungut pajak terhadap sembako. Ini luar biasa ya. Karena memang kita tahu bahwa pajak itu salah satu pemasukan terbesar begitu ya di negara-negara kapitalis, termasuk negara-negara Indonesia. Sumber pendapatan negara terbesar itu adalah pajak. Maka segalanya pajak. Nah ini ketika RAPBN negara semakin menipis, bahkan hutangnya pun bunganya saja sampai miliaran, triliunan gitu ya. Maka solusinya justru adalah mengembangkan pajak bahkan sampai ke sektor-sektor yang terkecil, di mana sebetulnya masyarakat dengan kondisi sekarang justru perekonomiannya kita tahu ya, kita rasakan bagaimana susahnya kehidupan masyarakat saat ini dengan adanya wabah, ditambah dengan adanya pajak, otomatis harga-harga itu naik, pasti akan naik. Begitu ya. Kalau dulu masyarakat disajikan kenaikan sembako itu tiap menjelang hari raya, maka dengan adanya pajak ini bukan hanya hari raya, ya, maka ketika ini disahkan, maka ini akan menambah beban masyarakat semakin berat. Belum lagi bukan hanya kita tahu ya, di sosial media juga sudah banyak, ternyata bukan hanya pajak, bahkan biaya persalinan gitu ya, biaya persalinan itu pun akan kena pajak. Bagaimana ini Islam menyikapi hal ini? Nah, insya Allah alhamdulillah pada sore hari ini kita akan sama-sama membedah kapah edisi ke-198, yaitu dengan tema haram menzolimi harta rakyat. Bila pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengar pembahasan yang pertama dari Ustadz Irfan, kemudian dari Ustadz Denny. Baik, hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Irfan. Tafadhol Mas Puro, Ustadz Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa berkumpul di ini ya, di dunia online untuk melaksanakan kajian pekanan ya tentang membedah buletin kafah ya. Yang tema pekan ini yaitu haram menzalimi harta rakyat.
Insya Allah saya menggantikan Ustadz Pak Haji Salam untuk menyampaikan materi ini ya. Mudah-mudahan bisa melengkapi juga melengkapi materi-materi dari kafah ini. Kalau misalkan dari yang kafah ini, insya Allah para asatidz semua sudah membacanya dan sudah memahaminya. Nah, ini terkait dengan pajak-pajak yang sudah ada yang akan ada atau diterapkan di Indonesia ya. Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan itu ketika rapat bersama DPR itu beliau mengeluarkan statement yakni uang di Indonesia itu udah sangat kritis sekali gitu, sampai harta-harta yang kecil-kecil itu dipajakin seperti ya sembako, terus uang lahiran, bahkan perusahaan rugi itu dipajakin. Misalkan saya punya perusahaan, punya bisnis yang sudah terdaftar di Dirjen Pajak, ternyata perusahaan saya itu rugi gitu, mengalami gulung tikar segala macam, kemudian di likuiditas dan itu dipajakin gitu. Jadi udah rugi dan dipajakin, itu ada beritanya, ramai banget. Jadi perusahaan itu selain untung, perusahaan rugi aja dipajakin. Jadi kita sebagai pengusaha gitu ya bingung, kalau misalkan untung kena pajak, rugi kena pajak juga gitu. Jadi lebih baik apa? Jadi lebih baik ya diem aja gitu. Mudah-mudahan bengong nggak dipajakin. Suatu ketika beberapa hari ke belakang itu saya nonton berita sama istri saya. Kemudian istri saya itu nyeletuk karena nonton berita tentang pajak itu. Emangnya kalau misalkan katakanlah di negara ini gitu ya, di negara Indonesia ini, kata istri saya tuh kalau aja di Menteri Keuangan seperti Bu Sri Mulyani mau ngapain gitu. Kata istri saya tuh, kata saya tuh ya saya akan mau lakukan hal yang sama dengan Bu Sri Mulyani gitu. Karena gak ada pilihan lagi, gak ada pilihan lain gitu. Kita misalkan ngomong ke Pak Jokowi gitu, punya ini punya itu bisa diuangkan. Kalau presidennya nggak mau ya gimana? Itu Bu Sri Mulyani itu kan dia Menteri Keuangan dari zaman dulu gitu ya, dari zaman Pak SBY gitu. Dulu nggak ada sampai majakin sampai separah itu gitu. Kalau beliau mau dari dulu kan bisa aja gitu. Tapi kenapa sampai baru sekarang gitu wacana-wacana itu membuktikan kondisi keuangan APBN kas negara itu udah minus gitu. Apapun rugi. Kemudian di Pertamina misalkan, terus Garuda rugi gitu. Kemudian uang haji itu katanya 140 triliun yang terkumpul. Kata Rizal Ramli, uang haji yang cash itu sisa 18 miliar. Dari 140 triliun uang jamaah haji itu, uang cashnya sisa 18 miliar. Bayangin. 18 miliar cuma bisa berangkatin berapa orang haji. Nah itu banyak. Kemudian yang dulu tuh kasus BLBI tahun 98 gitu. Itu baru diburu-buru lagi sekarang gitu. 100 triliunnya nggak tahu kemana ya. Sebenarnya kalau mau kan, kalau niat bener-bener mau dari awal menjabat dulu 2014 bisa langsung diburu. Tapi kan baru diburu sekarang, baru nggak ada duitnya. Kemudian baru tadi pagi itu saya dapat berita juga Indonesia dapat pinjaman gitu ya dari IMF sekitar berapa 28 triliun. Banyak, semuanya merugi gitu. Semuanya merugi. Terus misalkan saya ini jadi Menteri Keuangan di kabinetnya Pak Jokowi, apa yang saya akan lakukan? Ya sama gitu, sama seperti Bu Sri Mulyani, mau ngasih nasihat atau ngasih pendapat gitu tentang misalkan menasionalisasikan aset-aset negara apa segala macam, mengelola sumber daya alam dengan benar gitu ya. Nggak didengar gitu, ya udah apalagi ya udah ke rakyatnya ini, kita nggak bisa mengajukan pendapat ke atas, maka solusinya ya tajam ke bawah gitu. Solusinya apa? Ya udah, ada duitnya, ada di mana? Di rakyat. Nanti ya udah duitnya kita ambilin dari rakyat gitu. Jadi ini adalah kapitalis yang apa ya? Yang B lah, buruk. Jadi ada sebuah buku kapitalis buruk dan kapitalis baik. Jadi kapitalis baik itu ketika ya namanya kapitalis nggak ada yang baik sebenarnya. Tapi ada kapitalis yang dia berkamuflase. Di negara-negara maju itu ya kapitalis tulen, tapi kok bisa maju ya mereka
yang pemangku governmentnya, pemerintahannya itu dia bener gitu ngurus warganya. Pajaknya sebenarnya Indonesia nggak tinggi tinggi amat. Pajak di Indonesia ya cuman beberapa persen aja. Di negara-negara maju itu pajak bisa sampai 50, bahkan ada yang tertinggi itu sekitar 58% itu, kayak Swedia misalnya. Ada yang lainnya 50%. Jadi kalau misalkan kita punya gaji 5 juta, berarti 2,5 juta itu langsung diambil negara. Nah, kayak gitu. Tapi negara-negara tersebut melayani masyarakatnya atau rakyatnya itu dengan benar, gitu. Meskipun itu sekalipun kapitalis. Di Amerika, di negara-negara maju seperti itu. Mereka melayani rakyatnya dengan benar. Nah, di Indonesia itu melayani rakyatnya itu nggak benar, gitu. Jadi rakyatnya ambil menyerahkan pajak juga tidak mau, berat hati gitu. Sama karena kita udah tahu korupsi di Indonesia itu udah parah banget gitu. Ada film terbaru itu tentang Endgame. Endgame itu dari Watchdog Documentary tentang film KPK tentang Endgame gitu. Itu tentang ngebahas tes wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan teman-teman sudah para asatid sudah menonton ya. Jadi lucu banget itu di tes wawasan kebangsaan. Jadi orang-orang yang digagalkan oleh KPK itu ditanya tentang Hizbut Tahrir. Kata mereka itu ya, saya nggak ada hubungannya sama Hizbut Tahrir, lagi pula apa hubungan Hizbut Tahrir Indonesia dengan korupsi, katanya. Silakan ditonton, itu beberapa kali di para penyidik KPK itu ditanya tentang Hizbut Tahrir. Jadi tidak ada tes wawasan kebangsaan berhubungan tentang korupsi, malah berhubungan dengan HTI, dengan FPI gitu, kayak gitu-gitu. Sama pengetesnya, pewawancaranya. Nah, kembali lagi bahwa harta-harta milik umat itu ya memang milik umat kemudian dikelola oleh negara. Jadi ada juga harta negara. Harta negara itu harta yang memang milik negara. Kemudian ada harta milik individu, yaitu ya harta milik pribadi masing-masing. Nah, ini ya, di buletin ini membahas tentang harta milik umat gitu ya, yang dikelola oleh negara. Kita lihat orang-orang terkaya di Indonesia gitu. Rata-rata mereka kaya karena mereka membisniskan harta milik rakyat. Sebutin aja. Mau 10 orang terkaya di Indonesia, mau 100 orang terkaya di Indonesia, pasti bisnisnya itu berhubungan dengan harta rakyat, gitu, dengan harta umat. Jadi dia menjadikan harta umat, harta milik bersama, menjadikan harta pribadi, ya pasti kaya. Pasti kaya. Nah, kemudian tentang pajak, kembali lagi ke pajak. Nah, bagaimana solusinya? Kalau Islam udah pasti solusinya nggak bisa kita mengganti sistem ekonominya aja, karena sistem ekonomi itu adalah bagian dari turunan dari sistem politik atau pemerintahannya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti pakai sistem Islam, tapi politiknya masih sekuler, terus masih demokrasi, ya nggak bisa. Jadi harus jakafah itu tentang apa tuh, politiknya kafah. Jadi politiknya di atas, kemudian ekonomi itu turunannya. Jadi kalau misalkan ekonominya demokrasi sekuler itu kapitalis, ya itunya pemerintahannya, kemudian ekonominya mau dicoba dengan Islam, itu tidak bisa, karena seperti babi berkaki sapi gitu. Jadi harus diganti. Kemudian tentang Islam melindungi harta umatnya, di sini ada beberapa ayat dan beberapa hadis gitu. Nah, waktu saya di pesantren ini baru mengenal istilah gosop. Dulu sebelum pesantren itu saya nggak kenal gosop, baru di pesantren saya kenal gosop. Jadi zaman santri-santri itu kan biasa aja kita pakai sendal orang. Itu bisa dilaporkan ke ustadz itu tentang gosop dan bisa dihukum ya. Ini gosopnya jadi minjem gak ngomong aja sama Allah dilarang gitu. Apalagi merampas dengan terang-terangan harta rakyat. Ini ada hadisnya. Inna sohibul maksin finnar, sungguh para pemungut pajak di azab negara. Ada lagi satu redaksi hadisnya, la yadkhulul jannah fi sobhin maksin, tidak akan masuk surga orang yang memungut pajak. Yang ngeri sekali ya. Itu ancaman yang sangat jelas di hadis itu. Sementara kita menghidupi kehidupan negara ini dengan pajak gitu. Gimana negara ini bisa berkah, bisa maju gitu, bisa
bahagia dunia akhirat gitu ya. Orang yang dilarang aja dilakukan gitu. Nah, kemudian ya kita pasti tahu bahwa pajak itu sumber penghasilan utama di negara-negara kapitalis. Jadi kalau misalkan di Indonesia nggak pakai pajak ya aneh juga. Karena sumber daya alamnya kan dikelola oleh swasta, kemudian Indonesia itu hanya memajaki saja. Jadi perusahaan-perusahaan yang kaya-kaya kayak Shell, Chevron, Tembagapura, kemudian Freeport, itu silakan aja mereka urus pertambangannya, pengelolaan segala macam, tinggal bayar pajak ke negara. Jadi pajak itu ciri-ciri negara malas. Ya karena malas ngurus kan. Negaranya malas ngurus, ya udah kamu aja yang kerjain, nanti setor ke kami gitu. Kayak gitu. Itu mungkin dari saya. Nanti bisa tanya jawab lebih lanjutnya. Baik, Kepala Usaha ini menarik ya. Analisanya terkait kondisi khususnya di negara Indonesia, di mana semuanya berbagai produk itu senantiasa pajak. Saya pernah dengar ketika dulu bekerja di Sikap, ya, perusahaan itu direkturnya mengeluhkan, di kita itu aneh gitu ya, di Indonesia kata orang Jepang itu mau bikin perusahaan pasang pelang aja itu udah kena pajak, mau pasang pelang aja udah kena pajak gitu ya, belum urus suratnya, perizinan dan sebagainya, semua harus kena pajak gitu ya. Itu entahlah apakah pajak itu betul-betul sampai masuk ke kas negara. Nah ini kan masalah lagi begitu ya, dimana kita pernah sama-sama tahu bagaimana pajak itu justru dikorupsi juga begitu ya. Baik, hadirin rahimakumullah, selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Ustaz Denny terkait bedah kapah pada sore hari ini. Langsung saja Ustaz Denny, kepada Mas Guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan pajak ini, jadi kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna yang menjelaskan segala hal, ya, termasuk dalam aspek ini ya, terkait dengan pajak ini, di mana ini adalah merupakan mungkin salah satu sumber pendapatan ya. Kalau di kapitalisme tadi disampaikan ini adalah justru pokok dari atau sumber besar ya pendapatan ya APBN gitu. Tapi kalau di dalam Islam itu ada beberapa ketentuan ya terkait dengan dharibah ini. Jadi sebenarnya sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan oleh syariah ya, untuk baitul mal ya sebenarnya itu sudah cukup untuk mengatur urusan rakyat dan melayani kepentingan mereka ya. Nah, jadi dalam hal ini tidak perlu lagi diwajibkan pajak yang terus-menerus dan itu menjadi sumber utama gitu. Baik langsung maupun tidak langsung gitu ya. Jadi di dalam Islam seluruh pos-pos pendapatan dan pengeluaran di dalam APBN itu telah ditetapkan oleh Islam ya. Jadi dengan demikian sumber pendapatan dan pengeluaran yang bertentangan dengan ketentuan tersebut haram hukumnya gitu ya. Jadi sudah jelas baik itu sumber pendapatannya maupun pengeluarannya. Nah, kemudian prinsip utamanya bahwa pendapatan dan pengeluaran di dalam APBN ya itu harus sesuai dengan syariat Islam ya, dan memberikan kemaslahatan yang optimal bagi agama dan rakyat. Nah, dalam hal ini khalifah diberi wewenang untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran tersebut dengan berpegang pada aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Nah, kita ketahui bahwa sumber pendapatan APBN dalam Islam itu antara lain adalah seperti anfal, kemudian ghanimah, fai'i, ya, kemudian humus, kharaj, ya, dan jizyah. Di mana sumber lainnya juga ada harta milik umum, ya, seperti sumber daya alam dan sebagainya.
kemudian harta milik negara, kemudian usyur, dan harta sedekah atau zakat. Nah, masing-masing sumber pendapatan tersebut juga telah ditetapkan pos-pos pengeluarannya, gitu ya. Contoh misalnya harta zakat, ya. Harta zakat ini hanya diperuntukkan untuk 8 golongan, ya, 8 asnaf, ya. Tidak boleh digunakan untuk pos-pos lain, ya. Jadi kalau misalnya kemarin ya ada wacana pemerintah mengambil alih terkait dengan pengurusan zakat, ya, yang awalnya itu kan oleh lembaga filantropi gitu kan, seperti Badan Amil Zakat dan sebagainya seperti itu. Nah, tetapi yang harus diperhatikan itu adalah bahwa zakat itu tidak boleh digunakan ya untuk hal lain selain yang 8 asnaf itu. Jadi tidak boleh untuk pembayaran gaji pegawai atau pembangunan infrastruktur gitu. Jadi tidak bisa disamakan zakat itu pengeluarannya dengan pendapatan yang lain misalnya yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan tadi. Nah, dengan menerapkan APBN sesuai syariah inilah sebenarnya kalau mau Indonesia itu bisa ya untuk kemudian berubah ya untuk kemudian menggantikan ya kondisi yang terpuruk ini menjadi kondisi yang lebih baik dan jauh lebih baik. Tapi ya itu tadi kalau Indonesia ya masyarakat Indonesia itu bersama-sama menerapkan syariat Islam. Nah tentunya ini adalah merupakan perkara yang besar ya, perkara mulia yang itu wajib ya bagi kaum muslim untuk mengupayakannya. Sebagai apa? Sebagai bukti atas ketaatan ketundukan ya kita kepada Allah dan Rasul. Jadi bukti keimanan kita adalah hal tersebut. Maka dari itu dalam hal ini tentu penting kiranya kita menyampaikan ya kebenaran ini, keadilan ini, ya, yang hak ini itu kepada mereka ya, sebagai pemangku kekuasaan, ya, di mana mereka ya pada saat ini telah tidak menerapkan syariat Islam sehingga kita katakan mereka itu adalah penguasa zalim. Ya, karena kalau penguasa adil itu dia akan menerapkan syariat Islam. Gitu. Maka itu harus senantiasa kita sampaikan, ya, bil kalam, ya, dengan ucapan, ya, ataupun yang sejenisnya yang bisa dikatakan seperti itu, misalnya dengan tulisan atau kita misalnya sekarang ya dengan media ini adalah dalam rangka untuk menyampaikan koreksi ya terhadap penguasa zalim. Dan ini harus disampaikan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar ya kepada penguasa. Ya. Dan siapapun yang melakukan hal tersebut itu disandingkan, disetarakan ya pahalanya itu sebagaimana pahala yang didapati oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ya, sebagai pemimpinnya para syuhada baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagi seorang laki-laki yang kemudian menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim, ya, kemudian dengan ya penyampaian nasihat dan kemudian menyampaikan larangan kepada dia, kemudian penguasa tersebut membunuhnya, maka orang tadi akan mendapatkan pahala syuhada di akhirat. Ya, sebagai pemimpin syuhada di akhirat sebagaimana yang kemudian Sayyidina Hamzah itu memiliki. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi kembali terkait dengan hal ini ya. Kenapa disampaikan sedikit terkait dengan APBN ini? Karena
pajak ini kan mau tidak mau ini berkaitan dengan kebutuhan itu. Ya, jadi tidak semata kemudian misalnya Bu Sri Mulyani menyampaikan hal ini, ya, tidak lain adalah terkait dengan defisitnya anggaran, ya, seperti itu. Nah, maka dari itu kalau pendapatan ini sesuai dengan syariat Islam, maka sebenarnya APBN kita ini bisa banyak sumber pendapatan gitu. Dan kita punya gitu semuanya gitu ya, sumber daya alam yang melimpah ya. Kemudian juga selain barang tambang, kemudian hutan dan sebagainya ya, laut yang luas dan sebagainya, banyak sekali. Nah, cuman tadi disampaikan bahwa selain sistem yang bobrok gitu ya, kapitalisme ini, para pelakunya juga demikian bobrok gitu ya, korup gitu ya, dan ini cukup terkenal. Betapa banyaknya misalnya kepala-kepala daerah yang kemudian terciduk ya oleh KPK. Kemudian juga petinggi parpol dan sebagainya. Nah, sehingga tentunya wajar kalau misalnya masyarakat pun ketika diminta untuk berkontribusi ya, terutama misalnya terkait dengan pajak, mereka tentunya akan sungkan. Kenapa? Karena buat apa saya misalnya bayar pajak sementara pajaknya kemudian dikemplang ya oleh para koruptor itu gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu ini harus kemudian kita sampaikan ya, bahwa kalau terus seperti ini ya, sistemnya yang diberlakukan seperti ini, kemudian pola kemudian solusi yang diberlakukan juga mengikuti pola sistem kapitalis ya, tidak akan pernah selesai gitu. Ya, sementara di sisi lain kita mengetahui atau kemudian kita juga memahami bahwa untuk negeri ini saja misalnya itu kan sebagian besar itu kan umat Islam. Maka wajar kalau misalnya umat Islam menghendaki untuk diterapkannya syariat Islam gitu. Kita bukan negeri yang mayoritas misalnya umat lain gitu, bukan umat Nasrani atau umat yang lain seperti itu. Kita umat Islam gitu. Ya, sehingga hal ini kalau dilihat dari sisi hal tersebut itu sebenarnya memungkinkan ya, kita untuk kemudian segera mempush ya, mendorong ya para pemilik kekuasaan ya, kemudian pemilik kekuatan ya, simbol-simbol masyarakat, tokoh-tokoh, kemudian juga siapapun yang kemudian mereka bisa memberikan istilahnya loyalitasnya ya, terhadap Islam saja ya, kemudian didukung oleh masyarakat, ini bisa ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam politik ini. Nah, jadi kembali lagi bahwa terkait dengan hal ini ya, pajak ini, jadi jika terjadi defisit anggaran, yakni penerimaan negara lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran yang wajib untuk ditunaikan, maka kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslim, ya, baik dalam bentuk pajak maupun pinjaman. Gitu. Ya, jadi dalam Islam juga ada ya pajak, tapi dalam kondisi seperti tadi. Ya. Kemudian juga terkait dengan mekanismenya, Islam juga kemudian memberikan aturan. Ya, seperti itu. Jadi untuk itu di dalam Islam, khalifah itu akan menerapkan pajak kepada mereka yang kaya saja pertama. Yang kedua, hanya kepada kaum muslim saja. Jadi al-zimah tidak akan dikenai pajak. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak hanya orang kaya, ya, jadi tidak sekadar kaya, tapi orang kaya tersebut itu sudah memenuhi kebutuhan primernya dan sekundernya sesuai dengan kelayakan masyarakat sekitar. Baru kemudian kalau ada kelebihan
bisa kemudian itu dikenai pajak ya orang kaya tersebut gitu ya seperti itu. Nah, jadi ketentuannya jelas gitu ya. Tidak semua rakyat itu kemudian dikenai pajak. Nah, kemudian ketika pembiayaan dari harta mereka itu telah mencukupi, ya, maka kewajiban mereka telah selesai. Artinya pajak itu tidak long term, ya. Jadi hanya sesaat saja sampai kemudian harta itu kemudian atau pembiayaan itu tercukupi. Jadi kalau sudah cukup ya sudah di stop gitu. Ya, jadi tidak terus dikenakan pajak terhadap mereka. Nah, jika ya masih terdapat sisa, misalnya terkumpul 90 yang digunakan, yang terpakai misalnya 87, ada 3 lagi misalnya, maka yang tersisa itu ya dipakai untuk kejadian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Jadi biasanya kondisi defisit anggaran itu ya mungkin seperti sekarang ya, kondisi pandemi, yaitu memang sangat memungkinkan terjadinya defisit anggaran. Ya. Nah, kemudian juga di sini jelasnya bahwa terkait dengan terkait dengan kebutuhan, ya. Jadi kebutuhan umat itu di dalam Islam itu dibagi antara lain menjadi dua kebutuhan umat. Ya, yang pertama itu kebutuhan yang difardukan atas baitul mal untuk sumber-sumber pendapatan tetap umat. Ya, yang tadi itu. Ya. Ada ghanimah, fai'i, humus, khoraj, jizyah. Kemudian juga kebutuhan yang difardukan atas kaum muslim, sehingga negara diberi hak untuk mengambil harta dari mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, ya, seperti zakat, ya kan, seperti itu. Kemudian juga yang lainnya yang itu terkait dengan kebutuhan yang difardukan atas kaum muslim. Termasuk di dalamnya itu adalah terkait dengan pajak ketika terjadi defisit anggaran, ya seperti itu. Nah, jadi intinya bahwa terkait dengan dharibah ini ada dalam Islam, tetapi ketentuannya ketat, ketentuannya jelas dan tidak sebagaimana yang terjadi pada sistem kapitalis pada saat ini. Jadi jika memang hal itu terjadi, ya seperti kondisi sekarang misalnya pandemi dan sebagainya seperti itu, maka kalaupun langkah-langkah, ya beberapa langkah itu dilakukan masih tetap, ya seperti tadi misalnya kalau baitul mal itu masih punya piutang, maksudnya masih punya harta yang bisa diambil ya dari masyarakat, misalnya terkait dengan pembiayaan yang itu sebenarnya itu adalah merupakan harta baitul mal tapi belum diambil. Nah, itu diambil, kalau itu memenuhi cukup, tidak perlu ada pajak. Tapi kalau misalnya itu juga tidak ada, ya kemudian juga dipercepat, misalnya bisa dipercepat. Jadi baitul mal bisa mempercepat misalnya pengambilan zakat atau kemudian kharaj, ya. Kemudian nanti itu hal tersebut nantinya kewajiban mereka yang jatuh tempo itu akan dikurangi sesuai dengan utang negara kepada mereka. Itu bisa seperti itu. Jadi hal itu dilakukan dulu, baru setelah itu tetap tidak bisa gitu ya, baru kemudian dilakukan pembebanan atau taulil ya atas orang-orang kaya tadi. Dan yang terakhir, negara tidak mengambil opsi untuk untuk utang, ya, untuk kemudian pinjaman dari negara-negara asing atau lembaga keuangan internasional. Karena ini pasti berkaitan dengan riba dan biasanya mereka akan menguasai, ya, akan kemudian berkuasa atas kaum muslim dengan utang, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik,
Alhamdulillah pemaparan dari Ustadz ini begitu sangat luar biasa. Jadi memang tadi Ustadz ini memaparkan bahwa di dalam Islam sebetulnya ada juga begitu ya, pajak begitu ya, tetapi itu ada alternatif paling ketika memang keuangan negara betul-betul sedang krisis begitu ya. Dan itu pun tadi kita menangkap bahwa tidak semua rakyat itu diambil pajak, ada syaratnya, dan hanya orang-orang yang kaya, itu pun orang kaya ketika sudah memenuhi kebutuhan pokoknya, ternyata masih memiliki harta, nah itu baru bisa untuk dipakai membantu negaranya. Luar biasa ya, sistem Islam itu sangat luar biasa, dan insya Allah rakyat di dalam sistem Islam itu betul-betul dilindungi begitu ya, berbeda dengan kondisi sekarang udah malah lagi susah kena wabah, susah cari pekerjaan dan sebagainya, justru malah dibebani dengan kenaikan harga pokok. Baik, jadi dengan kondisi sekarang keputusan akan memberikan pajak sembako, apa mungkin ini adalah menunjukkan bahwa kas negara itu betul-betul sedang krisis, begitu ya. Jadi kita tahu mungkin dari para pembicara sore hari ini bisa memberikan analisanya, apakah memang dengan ada rencana seperti itu menunjukkan bahwa keuangan negara itu betul-betul lagi bermasalah, begitu lagi krisis, begitu akhirnya semuanya berbagai hal dilakukan. Padahal kita tahu ya, sebetulnya andai saja harta para koruptor itu ditarik oleh negara semua, begitu kemudian dicari, itu kemungkinan besar bisa menutupi kekurangan dari kas negara mungkin ya. Tapi entah kenapa justru yang diburu itu adalah harta rakyat. Baik, hadirin rahimakumullah, barangkali ada yang akan bertanya, silakan bisa di-chat. Alhamdulillah ini sudah ada satu pertanyaan dari pemirsa. Sebelum lupa, jangan lupa nanti hadirin rahimakumullah untuk senantiasa meng-share informasi bedah kapah ini, mudah-mudahan jadi kebaikan, jadi ladang pahala begitu ya, sehingga semakin banyak masyarakat khususnya kaum muslim yang tercerahkan terkait kondisi-kondisi terupdate begitu ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Silakan di-share bahwa ini insya Allah akan senantiasa kita laksanakan setiap Ahad sore. Kemudian di samping itu juga kita ada channel YouTube juga. Nah, silakan nanti kita akan share. Silakan untuk di like, di share, subscribe gitu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi ladang pahala bagi kita semua. Baik hadirin rahimakumullah, ini Ustaz Denny sama Ustaz Irfan, alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk. Nah, ini saya bacakan aja langsung, izin bertanya beberapa fakta ini yang terjadi saat ini di negeri Indonesia. Satu, utang negara menggunung, kemudian penarikan pajak terhadap rakyat secara brutal, kemudian ketidakmampuan negara untuk mengelola sumber daya alam, kemudian abai-nya terhadap pandemik sehingga rakyat ini menjadi korban, dan masih banyak lagi fakta lainnya. Namun yang terjadi, betul rakyat kecil itu gelisah, betul rakyat miskin itu menderita, namun seakan rakyat kecil dan miskin itu tidak tahu harus berbuat apa. Yang akhirnya rakyat kecil dan miskin itu dipaksa bergembira di atas penderitaannya. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap rakyat kita ini, gitu ya? Mohon penjelasannya. Baik, kepada mungkin Ustaz Irfan akan menjawab pertanyaan ini atau analisanya. Kepada Ustaz Irfan. Ya Ustaz. Saya baca lagi pertanyaannya. Hutang negara yang menggunung tinggi, penarikan pajak, ketidakmampuan mengelola sumber daya alam, abai terhadap pandemi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ya ini yang sedang terjadi ya di Indonesia. Jadi yang sudah terjadi ini sudah disebutkan ya dengan di Indonesia. Jadi sebenarnya pandemi itu alasan aja, alasan oh lagi ada pandemi.
kita ekonomi kita carut marut gitu. Itu semua pas lagi turun, pas lagi ada pandemi, jadi berbarengan gitu. Jadi ya dijadikanlah si corona itu kambing hitam. Percayalah, kalau misalkan pandemi pun tidak ada, kondisi Indonesia tuh kayak gini. Kondisi negara Indonesia tuh kayak gini. Saya barusan baca kata Bu Sri Mulyani, Indonesia itu minus 1.200 triliunan gitu. Minus 1.200 triliun, ngeri banget. Kita ngutang, misalkan punya hutang 1 juta, 2 juta, atau 10 juta ya udah pusing minta ampun gitu. Kata Bu Sri Mulyani, tahun ini minusnya 1.200 triliun. Itu belum bayar utang-utang segala macam. Ya gitu. Jadi ya kata yang tadi saya sampaikan di awal itu, ketika dia nggak bisa menekan pengusaha, yang ditekan adalah ya rakyat gitu. Kalau Pak Jokowi itu dia berani menekan pengusaha, ya sebenarnya kita nggak ada masalah, pengusaha aja ditekan gitu supaya misalkan pajak bisnisnya dibayar penuh. Banyak juga pengusaha-pengusaha itu ngemplang pajak gitu, menghindari pajak. Justru mereka lebih pintar gitu, karena mereka punya duitnya, atau misalnya kerjasama sama orang pajaknya gitu, kayak sama orang-orang macam Gayus gitu, di pajak masih ada, masih banyak gitu, cuman nggak diungkap aja. Gitu. Jadi ya salah salah tata kelola gitu, memang tata kelola. Saya sering nonton TV sama istri saya sambil ngobrol gitu. Lagi kemarin nonton Piala Eropa. Nonton Piala Eropa yang waktu tuan rumahnya itu di Puskas itu mana ya? Hungaria kalau nggak salah. Waktu Portugal lawan Hungaria kalau nggak salah. Saya lihat itunya, berita di TV-nya. Kata istri saya itu enak ya di mana tuh, di luar negeri mah tuh udah pada nonton bola, stadion penuh, nggak pada pakai masker. Terus saya bilang itu, ya jadi itu memang sunatullahnya gitu, sunatullah, istilahnya amalan buminya, sunatullah, amalan buminya gitu ya. Jadi meskipun kita nggak berislam gitu, kalau mengelola pandemi ini dengan baik ya benar gitu, si coronanya juga nggak masuk gitu. New Zealand misalkan, negara itu negara kafir juga gitu, tapi sekarang dia nggak ada corona gitu, bebas corona. Beberapa negara sudah melepas masker. Saya kan pakai plus media itu, kalau pagi-pagi suka ada NBA Amerika tuh di Champion TV. Itu karena sekarang lagi babak playoff, misalkan lagi penuh tuh stadionnya di Amerika live gitu. Nggak ada juga yang pakai masker, biasa aja orang nonton itu. Padahal sebelumnya Amerika itu kasus tertinggi di dunia gitu. Tapi ketika negara-negara yang kafir itu mengelola pandemi dengan baik, ya yang nggak ada masalah gitu. Mereka berhasil juga gitu. Nah, di Indonesia itu tidak dikelola dengan baik gitu, pandeminya. Tidak diminimalisir atau tidak dicegah dengan baik. Jadi ketika India lagi tinggi-tingginya gitu kan, orang-orang kaya India itu pada kabur ke Indonesia gitu. Sampai kan sempat ribut di kantor imigrasi di bandara, itu ada beritanya, coba dicek. Jadi ini India, si pendatang dari India itu ribut sama petugas imigrasi sama penjaga bandara gitu. Itu ribut gitu ya, maksa pengen masuk gitu. Pengen masuk ke Indonesia karena di Indianya panik. Kemudian pas kita ngomongin kasus corona itu, makin ada pandemi itu orang malah memanfaatkannya dengan sempurna gitu. Kita ngomongin pandemi, bansosnya korupsi gitu. Alat tesnya dipalsuin. Apalagi coba penanggulangannya carut marut. Nyalahin mudik, nyalahin apa segala macam. Apalagi soal yang berhubungan dengan pandemi itu nggak ada yang benar gitu. Ribut itu kelihatan banget. Jadi misalkan ada seorang, di kita punya sekolah nih, ada seorang kelompok orang gitu ya, misalkan jadi ketua OSIS gitu. Disupport lah sama sekolahnya, dana yang segala macam, tapi ketika dapat masalah itu kebingungan gitu ya. Seperti ini, ketika orang yang nggak mampu mengurus negara, mengurus kebijakan publik, menjadi pejabat gitu ya, nggak becus hasilnya.
Jadi saya kalau ulangi lagi, saya bilang ke istri saya gini, ya si kafir-kafirnya negara, meskipun negara itu jangan kan negara kafir, negara-negara Eropa itu banyak yang ateis, ateis itu nggak bertuhan. Tapi ketika ada pandemi misalkan diurus dengan baik pandeminya, ya nggak ada. Gitu. Mereka itu orang-orang kafir gitu, orang-orang ateis juga, nggak ada ngerti ekonomi segala macam, ekonomi riba segala macam. Ini jalanin ekonominya pure kapitalis, gitu. Tapi pemerintahnya mengelola dengan baik, ya itu baik juga gitu ke rakyatnya gitu. Nah masalahnya untuk kita itu kapitalis yang setengah-setengah. Gitu. Jadi coba bilang aja ke ekonomi Indonesia atau pemerintah Indonesia. Indonesia ini menerapkan sistem ekonomi kapitalis ya. Mereka tuh nggak mau disebut sistem ekonomi kapitalis. Pasti maunya disebut ekonomi Pancasilais. Meskipun mereka itu tidak mengetahui sistem ekonomi Pancasila itu yang seperti apa. Mereka bilang ya koperasi atau gotong royong. Tapi nggak ada yang jelas intinya apa ekonomi Pancasila. Atau tanya ke ekonom-ekonom UGM yang merumuskan ekonomi Pancasila. Sampai sekarang juga mereka kebingungan apa itu ekonomi Pancasila. Kalau jelas, oh kita negara kapitalis, berarti kebijakan-kebijakannya harus ya kapitalis murni gitu. Nah terus misalkan posisi kita sebagai umat Islam gimana, kenapa harus ada khalifah gitu. Kenapa harus ada khilaf, nggak kapitalis pure aja ya, karena kita muslim, karena itu bagian dari ibadah kita gitu. Terus kita bernegara juga bagian dari ibadah kita gitu ya. Selain ibadah ya dapat berkahnya, misalkan ya kapitalis sama-sama maju, dengan Islam juga sama-sama maju, ya bedanya ya kita jadi ibadah jadi berkah gitu. Kalau kapitalis kan nggak ada ibadahnya, malah jadi dosa. Ada ekonominya, sistemnya ribawi, kemudian kehidupannya sekuler bebas gitu. Hak asasi manusia atas nama hak asasi manusia, terus sistem pergaulannya gitu, sistem segala macamnya tuh ya carut marut juga sebenarnya negara-negara kapitalis itu gitu. Yang terbaru itu kan nelayan Aceh yang menyelamatkan apa tuh Rohingya. si Rohingya itu kan ditahan 3 tahun. Ya. Itu kan omong kosong hak asasi manusia. Kalau ada yang urusan LGBT bencong-bencong itu, wah jangan digini-gini gitu kan, itu hak asasi manusia. Kita nyelamatin orang mau kelelep di penjara itu. Nelayan Acehnya juga kan nggak minta duit sama negara kan, dia yang nolongin, dia yang ngurusin, dia yang ngasih makan, negara yang menjarain gitu. Jadi bagaimana kondisi negara saat ini, kata saya jaga perlu jadi orang pintar juga udah tahu kita kayak gimana. Lihat berita, lihat apa misalkan, udah nggak ada yang benar. Makanya jangan, harusnya kita memasrahkan urusan-urusan umat itu ke pemerintahan. Sekarang kita malah sanksi gitu, ragu juga menyerahkan urusan-urusan umat ke pemerintahan. Ya, itu. Saya terima kasih. Baik, kepada Ustaz pemaparannya. Mungkin dari Ustaz Denny ada yang akan ditambahkan tentang ini, apa yang sebenarnya terjadi terhadap rakyat negeri ini begitu ya. Mungkin ini lebih kepada kok diam-diam baik begitu ya dengan berbagai permasalahan ini ya. Baik, kepada Ustaz. Ya, kalau dilihat dari sisi akidah tentunya ini kita khawatir bahwa ini sebagai ciri dari keimanan yang lemah ya, kaum muslim, sebagian kaum muslim seperti itu, terutama yang kemudian begitu lebih cenderung kepada akidah yang lain selain akidahnya sendiri itu yang dijadikan sebagai solusi. Nah, maka tanggung jawab kita yang memahami bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban, gitu, itu harus disampaikan. Karena solusi bagi negeri ini itu mungkin ada yang memberikan solusi ya, kalau mau misalnya jangan setengah-setengah gitu kan. Jadi kapitalisme murni aja gitu. Jadi sekaligus gitu hancur sekalian gitu, istilahnya seperti itu. Tetapi nampaknya kalau di negeri ini yang memang mayoritas muslim itu sangat tidak memungkinkan gitu.
Jadi kalau setengahnya aja udah hancur, apalagi kalau sepenuhnya gitu kan, hancurnya lebih hancur pisan istilah seperti itu. Nah, kenapa di negeri-negeri kafir barat misalnya itu mereka berhasil dengan ideologi kapitalisme? Ya karena memang mereka tidak tidak didasari dengan ideologi atau ideologi Islam di dalam kehidupannya kan seperti itu. Artinya ya itu memang ideologi mereka gitu. Mereka berpegang teguh terhadap ideologi mereka kan seperti itu. Tapi kalau kaum muslim disuruh atau kemudian dipaksa untuk berpegang teguh terhadap ideologi selain ideologi Islam, mesti akan tidak bisa all out gitu. Karena mas ya sa non istilahnya sa goreng-goreng gitu. Sakalek petong kala petong kaum muslim ya, istilahnya seperti itu. Walaupun itu sholat, itu naon jadinya hari giliran masalah keimanan, maka mereka tetap mengaku sebagai seorang muslim. Artinya seperti itu. Bahwa kesadaran ini harusnya kemudian kita tingkatkan ya dengan kita sampaikan dakwah secara utuh ya ke semua kalangan gitu, sehingga kita bisa satu suara gitu bahwa ini solusinya tidak ada yang lain kecuali ya kapitalisme yang setengah-setengah ini dihilangkan, diganti dengan Islam yang kafah. Gitu. Cuman itu. Kenapa? Karena kita mayoritas kaum muslim, gitu kan. Secara itikadi, ya kita akan tentunya memberikan dukungan penuh, ya, ketika syariat Islam itu diterapkan. Gitu. Ya mungkin sekarang banyak penolakan dan lain sebagainya gitu kan, apalagi dengan media sosial ya seakan-akan begitu banyak kaum muslim yang kemudian cenderung tidak sepakat ya terhadap penerapan Islam secara kafah. Tapi sebenarnya ya, kalau itu terwujud ya sebenarnya mereka juga suara-suara mereka yang sumbang ini juga lama kelamaan akan hilang karena yang kita sentuh itu kan akidahnya. Jadi yang kita sentuh itu fitrahnya, ya, kemudian perasaannya, ya, dan akidahnya itu, ya. Nah, sehingga kita tidak berbicara terkait dengan umat yang lain seperti apa, karena ketika Islam itu diterapkan, maka umat yang lain itu mengikut aturan kita. Mereka diperlakukan sebagaimana syariat Islam mengatur mereka dan sebagainya seperti itu. Dan kita memiliki bukti bahwa ketika Islam itu diterapkan, umat yang lain juga merasakan kehidupan yang nyaman ya, dengan syariat Islam. Jadi bukan hanya kaum Muslim yang mendapati kesejahteraan, ya, keberkahan yang tadi disampaikan, tetapi juga imbasnya juga akan dirasakan oleh ahlu zimmah. Ya seperti tadi bahwa pajak itu tidak dikenai kepada ahlu zimmah, itu kan luar biasa. Kalau sekarang gitu kan, sekarang semua kena seperti itu. Kalau nanti enggak gitu, ahlu zimmah enggak kena pajak gitu. Ya hanya kaum muslim saja, itu pun yang kaya, kemudian dia sudah terpenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya sesuai dengan kelayakan kehidupan masyarakat di sekitar. Allahu a'lam bishawab. Baik, pada Ustaz. Jadi memang ini karakter rakyat Indonesia itu memang pemaaf, pelupa, penyabar. Sudah berkali-kali tiap 5 tahun sekali dibohongi di awal tahun, setelah terpilih dibohongi lagi, diberikan janji, dibohongi lagi, tapi dimaafkan, sabar saja. Ya, itu memang karakter kaum muslim, insya Allah ya, karakter yang baik, tetapi tentunya tidak cukup dengan hanya berdiam diri. Berarti ini ada sesuatu yang salah. Inilah pentingnya dakwah, begitu mungkin Ustaz ini ya. Jadi inilah pentingnya dakwah. Mudah-mudahan insya Allah yang hadir saat ini adalah para pendakwah, sampaikanlah kepada masyarakat bahwa sebetulnya solusinya itu tidak lain bukan adalah Islam gitu ya. Bahwa dakwah itu tadi yang disampaikan Ustaz Dani ini luar biasa ya. Bahwa dakwah itu adalah menyentuh fitrah manusia. Dimana kita tahu bahwa fitrah manusia itu kan penghuni surga begitu ya.
ketika dakwah itu menyentuh hal itunya, sesuatu yang fitrah, insya Allah itu akan dimudahkan, begitu ya. Insya Allah ya, walaupun memang pada faktanya tidak semudah itu. Ya. Banyak hal yang justru ketika diingatkan malah balik menentang, bahkan memusuhi. Tapi itulah sunatullahnya dakwah, begitu ya. Insya Allah kita senantiasa berpegang teguh terhadap Allah berkaitan dengan tantangan dakwah ini, begitu ya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Irfan bahwa negeri ini itu kapitalisnya itu setengah-setengah, tidak kapat gitu ya. Sehingga solusinya itu tidak nanggung, begitu ya, ke sana tidak, ke sini tidak, begitu ya. Akhirnya seperti sekarang semakin terpuruk, begitu ya, di berbagai bidang sektor. Lagi ini kita masih membahas masalah ekonomi ya, belum masalah hukum, begitu ya, di mana tadi disinggung ada rakyat Indonesia yang dengan panggilan hatinya, begitu, ingin menolong sesama Muslim, ya, sesama manusia mungkin ya, karena insya Allah rakyat Aceh itu bukan hanya melihat karena Muslim, ya mungkin karena kemanusiaannya justru ya. Insya Allah kalau ada non Muslim juga sepertinya mungkin akan diperlakukan yang sama, itu karakter orang Muslim, begitu ya. Sebagaimana orang-orang Palestina dulu ketika kedatangan orang Yahudi kan ditolong, begitu ya, walaupun ternyata dia menikam di balik punggung, begitu. Tapi itulah karakternya. Itu belum masalah itu ya. Ternyata yang menolong itu justru malah di penjara. Terakhir saya tadi dapat berita ada orang Sunda, begitu, ada grup Facebook Sundaisme, begitu ya, orang-orang Sunda itu yang menantang bahwa mengatakan bahwa ini pendapat, padahal dia ngomongnya dengan santun seperti yang saya lihat itu santun sih, tidak ada menantang. Cuman dia tidak mengatakan tidak percaya dengan ada corona. Kalau memang ada corona, saya sanggup untuk memegang siapapun yang meninggal karena corona, begitu. Itu soal seperti itu. Nggak lama kemudian diciduk, begitu. Diciduk sama polisi, langsung diborgol, dibawa, begitu ya. Bahkan dengan senjata laras panjang, begitu. Masya Allah itu dari sisi hukum ya. Jadi memang semua bidang saat ini begitu sangat luar biasa ngerinya, begitu ya. Karena ketika Islam tidak diterapkan di tengah-tengah umat. Ya memang ini menjadikan kita ya, dengan kondisi masyarakat seperti ini, mungkin ini adalah tantangan kita untuk memberikan solusi, memberikan pengetahuan. Kita udah terlalu lama rakyat ini, ya jangankan anak-anak sekarang ya, kita saja, mungkin saya pribadi bayangkan dari pertama lahir sampai saat ini dicekoki dengan sistem yang memang tidak ada dalam Islam, begitu, kapitalis. Maka masih banyak kaum Muslim sendiri yang justru aneh ketika diberikan solusi Islam, itu pasti. Kenapa? Karena dia sejak lahir dicekoki oleh sistem kapitalis, sistem buatan manusia. Memang itu ya. Jadi kesimpulannya tadi ini satu, bahwa rakyat Indonesia masih mempercayai sistem bikinan manusia. Nah ini masalah ini, begitu ya. Masalah, maka inilah pentingnya kita berdakwah. Baik, hadirin rahimakumullah, silakan barangkali akan ada yang ditanyakan lagi terkait masalah pajak ini terutama ya. Tadi kalau terkait pajak di dalam sistem Islam tadi sudah dibahas oleh Sadani, ya sebetulnya ada juga dalam Islam, tetapi tidak sebagaimana yang terjadi saat ini. Itu adalah solusi terakhir di mana kas negara betul-betul lagi krisis, dan itu pun tidak dikenakan kepada seluruh masyarakat, begitu ya. Bahkan hanya dikenakan oleh kaum Muslim yang memiliki harta berlebih, begitu ya, mungkin itu intinya. Kalau sekarang kan pukul rata, miskin mau kaya, yang namanya pajak harus setor. Ini mungkin salah satu warisan ya tadi, warisan dari kaum penjajah gitu. Warisan dari negeri-negeri penjajah dulu. Baik, hadirin silakan, barangkali akan ada yang ditanyakan lagi, langsung bisa chat begitu ya. Atau mungkin akan ada yang mau ditambahkan, mungkin barangkali dari hadirin yang hadir jamaah Masjid Ansarullah ini, kami persilahkan. Kemudian kami persilakan pada atau ke Ustaz Irfan, barangkali akan ada yang ditambahkan lagi Ustaz terkait materi kita pada sore hari ini. Kepada Ustaz. Cukup Ustaz. Barangkali. Cukup ya. Kita nunggu pertanyaan saja mungkin ya. Langsung bertanya. Dari hadirin, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah ada 24 partisipan ya, sudah ada 9
lumayan begitu. Mudah-mudahan setiap pekan semakin bertambah sehingga semakin banyak yang mendapatkan kebaikan dari majelis ini. Tentu ini dengan adanya teknologi justru memudahkan kita sebetulnya ya, memudahkan kita sehingga kita bisa mengikuti kapan saja di mana saja. Ya. Bahkan kajian yang diadakan di Pulau Sumatera sekalipun begitu ya, dengan adanya teknologi bisa saat ini ya. Cuman permasalahannya adalah antara mau dan tidak begitu ya. Walaupun kalau secara sunatullahnya yang namanya belajar itu kan harus talaki begitu ya, bertatap muka langsung gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi wabah ini karena tidak memungkinkan bertatap muka langsung, dengan kajian-kajian itu tidak mengurangi keberkahan kajian kita gitu. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari hadirin, mungkin dari Ustaz Beni ada sesuatu yang akan ditambahkan kembali terkait materi kita pada sore hari ini. Kepada Ustaz Beni. Baik, ya untuk lebih memperjelas lagi terkait dengan penerapan doribah terhadap orang-orang kaya. Jadi teknisnya begini, bahwa harta orang kaya itu ya adalah harta yang merupakan sisa dari pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya yang ma'ruf. Ya, jadi yang diambil pajaknya itu, ya, yang terkena pajaknya itu seperti itu. Mengapa? Sebab nafkah seseorang untuk dirinya sendiri adalah pemenuhan seseorang atas seluruh kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi secara ma'ruf. Ya. Jadi sesuai dengan taraf hidup di tempat dia tinggal bersama individu yang lain. Nah, oleh karena itu kelebihannya tidak bisa ditakar dengan standar tertentu, gitu ya. Yang berlaku umum untuk semua orang tidak. Jadi sesuai dengan dia tinggalnya di mana, kemudian kebiasaan masyarakat di situ seperti apa di dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya dan kemudian sekunder. Ya. Nah, namun masing-masing orang harus ditakar sesuai dengan taraf hidupnya. Nah, kemudian apabila seseorang juga yang lain membutuhkan, contoh misalnya membutuhkan sebuah mobil, ya, kemudian seorang pembantu, maka standar lebih dan tidaknya itu harus ditakar berdasarkan kelebihan dari kedua kebutuhan tersebut. Jadi itu sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, ya, mobil, kemudian seorang pembantu. Nah, apabila dia membutuhkan seorang istri, maka standar lebih dan tidaknya harus ditakar berdasarkan kelebihan dari kebutuhan istrinya, gitu. Ya, jadi kalau misalnya di sana misalnya istrinya pada 2, misalnya 3, seperti itu ya, kayak itu. Atau 1, misalnya seperti itu. Nah itu itu berarti kebutuhan, ya, standar, ya, yang kemudian harus dipenuhi, ya. Nah begitu seterusnya. Jadi apabila harta yang dimiliki melebihi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka orang tersebut akan dipungut pajak, ya. Nah, apabila tidak melebihi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia tidak dipungut pajak. Walaupun dia kaya, walaupun dia punya mobil, dia punya seorang pembantu, kemudian dia punya istri, ya, sebenarnya punya rumah, tapi kemudian tidak melebihi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia tidak dipungut pajak, gitu. Walaupun dia kaya. Gitu. Sebab dia masih dalam kategori membutuhkan sehingga dia tidak wajib membayar pajak. Ya. Nah, terkait dengan kewajiban pajak ini, maka kewajiban pajak ini tidak dikenal adanya larangan bertambahnya kekayaan dan larangan tidak boleh kaya. Mengapa? Karena pajak itu bukan dikenakan kepada orang kaya, tapi ini berkaitan dengan kebutuhan Baitul Mal, gitu. Jadi kalau misalnya Baitul Mal tidak butuh, orang kaya juga tidak akan dikenai pajak, gitu. Walaupun kaya segimana juga, gitu, miliuner, misalnya triliuner, misalnya seperti itu, tidak akan dikenai pajak kalau Baitul Mal tidak membutuhkan. Jadi nggak usah risau, nggak usah khawatir bahwa di dalam kehidupan Islam misalnya tidak boleh kaya, enggak. Atau misalnya kalau kaya pasti dipajekin, ya, enggak begitu. Ya, jadi silakan kaya. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk mengumpulkan pajak, ya, pertimbangan ekonomi apapun itu tidak diperhatikan,
ya. Namun pajak dipungut semata-mata berdasarkan standar cukup dan tidaknya harta yang ada di Baitul Mal, ya, untuk memenuhi seluruh keperluan yang dibutuhkan, ya. Jadi dengan demikian pajak dipungut berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara, ya. Nah, kemudian dalam masalah belanja negara itu tidak akan diperhatikan selain kebutuhan-kebutuhan rakyat serta kemampuan kaum muslim untuk membayarnya, ya. Jadi pajak secara mutlak tidak ditentukan berdasarkan ukuran tinggi rendahnya selain hanya dengan satu ukuran untuk seluruh kaum muslim. Begitu, ya. Tidak misalnya ini mah karena miliuner misalnya pajaknya lebih besar, enggak juga. Jadi data aja kalau hitungannya misalnya 2,5% misalnya gitu, 2,5% ya 2,5%. Enggak misalnya yang miliuner jadi 10%, enggak juga. Ya, enggak begitu. Jadi dengan satu ukuran untuk seluruh kaum muslim, ya, tanpa memperhatikan jumlah kekayaan yang diambil. Nah, hanya saja dalam menentukan ukurannya, nah ini harus diperhatikan terkait dengan keadilan antara kaum muslim, ya, karena pajak tersebut tidak dikenakan selain atas orang kaya, ya, tanpa dibedakan apakah itu berupa modal, keuntungan atau pendapatan, ya. Jadi pajak akan diambil dari harta secara keseluruhan, ya, modal, ya keuntungan, ya pendapatan, ya, seperti itu. Nah, sementara itu faktor-faktor produksi yang biasanya dipergunakan dalam berproduksi, ya, misalnya dalam pertanian, ya, atau termasuk tanah dan pekarangan, itu tidak bisa disebut sebagai modal. Jadi yang dikenai pajak itu yang berupa modal, keuntungan, untuk pendapatan. Jadi itu harta secara keseluruhan itu, ya, di luar faktor-faktor produksi yang biasa dipergunakan, gitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kepada Ustaz, dan luar biasa ya. Begitu dalam Islam itu, sistem Islam itu begitu sangat hati-hati. Ketika pun harus menerapkan pajak, maka begitu sangat hati-hati sekali. Begitu. Jangan sampai justru pajak ini menjadikan beban bagi masyarakat, begitu ya. Dan memang tidak ada kekhawatiran bagi kaum muslimin. Dan insya Allah sebetulnya ya, umat Islam itu dengan kadar keimanannya, sebetulnya ketika negara lagi membutuhkan itu tidak perlu diminta sebetulnya ya. Itu baik seperti itu ya. Kita tahu dengan reuni 212 ya, yang insya Allah mungkin yang hari di sini sekarang banyak yang ikut, begitu, yang pernah ikut ya, reuni 212. Itu kan tidak ada yang meminta, mengkoordinir untuk mengumpulkan makanan bagi peserta reuni, gitu ya. Tapi dengan kadar keimanan, kebersamaan dan sebagainya, justru lomba. Bahkan uang itu nggak laku di sana itu. Turun dari bis saja sudah banyak yang memberikan makanan gratis, begitu ya. Bahkan saya beberapa kali ikut ke sana itu, bawa bekal dari rumah dibawa lagi ke rumah gitu. Karena tidak sempat dimakan, tidak sempat diminum, karena begitu berlimpahnya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu mungkin ya, salah satunya dengan keimanannya, negara itu ya ketika lagi bermasalah tidak perlu diminta, bahkan nyawa sekalipun, begitu ya. Justru resolusi jihad itu yang tentu yang sangat ditunggu oleh orang-orang yang beriman, begitu ya, ketika negara sedang diserang, begitu, oleh orang-orang kafir misalnya. Insya Allah mudah-mudahan ini luar biasa ya, materi pada sore hari ini menjadikan kita semakin tercerahkan, sehingga kita insya Allah semakin merindukan, begitu, sistem Islam itu betul-betul cepat-cepat hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita itu lebih fokus lagi beribadah itu, lebih fokus lagi untuk memikirkan bekal nanti di akhir. Baik, hadirin rahimakumullah, dan materi pada sore hari ini saya depan, sampai saat ini tidak ada lagi pertanyaan yang yang disampaikan. Mungkin ini mudah-mudahan ini menandakan bahwa para hadirin sudah semakin paham, mudah-mudahan ya. Atau mungkin barangkali nanti akan ada yang ditanyakan di luar ini, mau memberikan pertanyaan, silakan kita diskusi, begitu ya. Insya Allah kita senantiasa terbuka mengadakan diskusi baik online ataupun secara wapri, begitu ya. Kami persilakan
di Majelis Ansarullah itu ada grup info Masjid Ansarullah, itu bisa kita saling share atau di grup-grup yang lain, sehingga kita satu sama lain bisa bertawasau bihaq bertawasau bisawab, saling memberikan nasihat di dalam kebaikan dan kebenaran. Baik, Ustaz Irfan atau Ustaz ini barangkali ada closing statement dulu sebelum kita tutup. Dan Ustaz Irfan ada? Closing statementnya, hidup makmur dan berkah bersama khilafah. Allahu Akbar. Baik, kepada Ustaz Irfan. Ustaz Dani barangkali ada closing statement pada sore hari. Ya, baik. Jadi untuk apa di dalam Islam itu doribah itu diberlakukan, yaitu ada terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh kaum muslim, ya, sehingga ketika kas negara atau baitul mal itu kosong, maka ini mesti dipenuhi oleh kaum muslim. Ya, salah satunya adalah dengan ditariknya pajak atau kemudian doribah. Untuk apa? Misalnya yang pertama untuk pembiayaan jihad. Ini kan kewajiban seluruh kaum muslim. Kemudian pembiayaan industri militer dan penunjangnya. Kemudian pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, ibnu sabil. Pembiayaan gaji orang yang diupah oleh negara seperti tentara, pegawai, hakim, guru, ya. Kemudian pembiayaan untuk kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dan akan mengakibatkan bahaya atau doror bagi umat jika diabaikan. Ya, pembiayaan untuk bencana seperti gempa bumi, longsor dan banjir. Ya. Nah, itu adalah pembiayaan yang bisa dipenuhi dengan terkait dengan pemungutan pajak. Nah, sebagai tambahan juga para fuqaha memberikan syarat, ya, pemberlakuan pajak ini, yaitu bahwa yang pertama imamnya harus orang yang adil. Jadi pajak boleh diberlakukan kepada kaum muslim kalau imamnya adil. Artinya imamnya atau pemimpinnya, ya, itu yang menerapkan syariat Islam. Ya, kalau tidak berarti dia telah berdosa. Ya. Kemudian kebijakan itu harus didasarkan pada pendapat ilmuwan, pakar, dan yang mereka yang punya keahlian khusus terkait dengan perhitungan tersebut. Jadi tidak semena-mena. Jadi harus ada hitungannya, memang betul-betul itu pajak itu harus diberlakukan baru. Jadi tidak semena-mena gitu. Seorang misalnya seorang imam misalnya memutuskan gitu tanpa ada tanpa ada dasar dari pendapat para ahli, ya, para fuqaha dan sebagainya. Seperti itu, ya, ahli ekonomi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu tambahannya. Kemudian juga terkait dengan bahwa pajak itu baru akan diberlakukan, ya, manakala tidak ada lagi harta yang menjadi hak baitul mal yang belum ditarik, yang memungkinkan dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, kemudian juga tidak ada sumbangan atau tabaruat sukarela yang cukup dari rakyat, ya. Dan jika memungkinkan, pemerintah dapat segera mencari pinjaman dengan syarat ia memiliki kemampuan untuk segera membayarnya, gitu, ya. Kalau tadi 1.200 triliun, kebayang gimana membayarnya. Jadi pemerintah dapat meminjam dengan cara misalnya tadi, ya, mempercepat pembayaran zakat dan kharaj yang nantinya kewajiban mereka yang jatuh tempo akan dikurangi sesuai dengan utang negara kepada mereka. Itu caranya. Jadi sebelum pajak itu diberlakukan. Nah, selain itu juga negara mendorong rakyatnya untuk memberikan bantuan untuk membantu negara menangani masalah keuangan. Dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang menyuruh para sahabatnya untuk memberikan bantuan dan memberikan kelebihan harta mereka. Dan para sahabat pun mengelurkan bantuan mereka dengan penuh ketaatan dan kelapangan hati. Jadi betul, tetap nanti ujung-ujungnya adalah bahwa semangatnya itu memang lillahi ta'ala.
Jadi dorongannya itu adalah dorongan akidah itu semuanya. Itu ya. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi begitu ya tambahannya Ustaz, ini terkait pajak di dalam sistem Islam, begitu sangat hati-hatinya ketika pemerintahan Islam akan menerapkan pajak begitu ya. Dan memang ketika diterapkan pun itu justru adalah untuk kepentingan rakyat kembali begitu ya. Bukan untuk kepentingan individu, apalagi pemimpinnya begitu ya, imamnya itu bukan, tapi justru itu adalah untuk kepentingan rakyat begitu ya. Baik, dan memang syaratnya itu adalah imam itu harus adil. Adil itu kan hanya ada dalam Islam. Adil sendiri ada kata-kata Islam, tidak ada kata adil di luar Islam. Gitu. Berarti hanya akan menemukan keadilan di dalam Islam, insya Allah. Dan ini mudah-mudahan jadi penyemangat kita untuk senantiasa menyampaikan kebaikan, berbagai ilmu yang luar biasa ini bisa di-share kembali oleh para hadirin yang hadir pada sore ini untuk disampaikan kepada umat, sehingga umat itu tadi ya, sebagaimana pertanyaan tadi, tidak lagi bingung begitu ya, sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa UUD begitu ya, bukan ujung-ujungnya duit, tapi ujung-ujungnya daulah begitu. Tidak ada lagi kemuliaan, tidak ada lagi ketenangan lahir batin kecuali ketika sistem Islam diterapkan, insya Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita terkait bedah kapal. Mudah-mudahan kita nanti dimudahkan lagi untuk senantiasa mengikuti kajian bedah kapal setiap Ahad sore, dan tak lupa-lupanya kami senantiasa mengajak pada para jemaah untuk meng-share informasi bedah kapal ini kepada hal layak begitu ya, sebanyak-banyaknya, sehingga mudah-mudahan dengan begitu semakin banyak pula saudara-saudara kita kaum muslimin ada suaranya. Coba masuk lagi Pak Yadi. Oh, Pak Yadinya keluar. ini tadi sinyalnya bermasalah ya. Jadi mudah-mudahan semakin banyak juga yang mendapat kebaikan dari kajian kita pada setiap hari Ahad sore ini. Dan juga jangan lupa untuk like juga YouTube kita ya, insya Allah setiap pekan ketika sudah selesai itu akan ditayangkan juga channel YouTube-nya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa berdakwah begitu ya dari berbagai macam media, berbagai macam teknologi yang ada saat ini, maksimalkan. Baik, hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya yang disampaikan ya closing statement tadi dari Ustaz Dani dan Ustaz Irfan, maka berakhir pula kajian bedah kapal pada sore hari ini. Kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustaz Irfan dan Ustaz Dani dan kepada seluruh jamaah yang sudah hadir pada sore hari ini. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, wa iyyakum.